Marilah kita dengarkan tausiah agama, nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Samman bin Guru Haji Muhammad Fauzi, buyut daripada almarhum Tuan Guru Kiai Haji Husin Qadri. Waktu dan tempat dipersilakan dan Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa wa akhrajahu ila as-samawati al-'ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما كذبني قريش كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, yang bersama-sama kami muliakan, kami hormati, kami besarkan seluruh zuriat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimanapun yang berada. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Ali Murtada dan Kiai Haji Muhammad Naufal Rashad dan seluruh guru-guru yang ada di Desa Tunggulirang ini, yang mana ulun tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun, ta'zim ulun kepada mereka semua. Dan juga yang ulun hormati, yang ulun muliakan seluruh warga Desa Tunggulirang seberang dan seluruh para hadirin hadirat, dan juga yang ulun hormati seluruh panitia pelaksanaan acara Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmatnya lah, karunia-Nya lah, anugerahnya lah, kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Ini adalah masjid, tempat yang mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sepaling tempat yang disukai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Terus kata Nabi kita, memberikan kabar bagi orang yang datang ke masjid, basyiril masyaina bidzulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang datang ke masjid pada waktu gelap malam, khususnya kita pada malam ini, dengan nur yang sempurna, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mudah-mudahan kita kawasan istiqamah datang ke masjid ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, al-masajid buyutullahi fil ardi. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah Ta'ala yang ada di muka bumi. Rumah untuk beribadat,
Bukan dikatakan Allah Ta'ala berada di masjid, tidak. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Terus orang yang salat di dalam masjid, wal musalli fiha zairullah. Orang yang salat di dalam masjid itu adalah orang yang menziarahi Allah Ta'ala, tamunya Allah Ta'ala. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Dan kewajiban atas orang yang diziarahi, ampunnya masjidnya, itu napa? Memuliakan orang yang bertamu ke masjid tersebut. Tapi masjid ini kita perlu menjaga etika adab, ya kah? Perlu menjaga napa omongan, perlu menjaga sikap, karena dalam masjid tempat mulia perlu dijaga bujur-bujur. Terus kalau kita ada melihat rikat kekotoran, kita bersih. Kita saling gontong royong-royong, saling membantu. Kata sebagian ulama, muhurul hur fil jannah kansul masajid wa imaratuha. Maharnya bidadari di surga itu apa maharnya? Yaitu waktu di dunia ia membersihi masjid-masjid dan memakmurkan masjid-masjid. Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini, dan dalam keadaan sehat wal afiat. Karena sehat, afiat dan kelapangan waktu, kata Nabi kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang nikmat tersebut kebanyakan manusia lalai keringat, yaitu nikmat sehat dan luang waktu. Alhamdulillah kita kawa di dalam menghadiri acara seperti ini, yang mana acara yang pertama pembacaan sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua acara memperingati kejadian yang sangat luar biasa, yang agung, yang mana kejadian tersebut tak bisa diterima secara akal logika. Cukup kita mengimaninya, yaitu napa? Kejadian Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menghadiri acara seperti ini. Dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian Isra. Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala lah yang menjalankan Nabi kita, menjalankan ya Allah Ta'ala dengan Nabi kita, hambanya yaitu Nabi kita, pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini kejadian Isra dicantumkan dalam Al-Quran, dimulai dengan kalimat Subhana, Maha suci. Artinya kejadian ini sudah di luar akal logika. Karena Al-Quran bila mencantumkan kalimat Subhana, berarti ayat tersebut itu sangat besar, sangat agung, yang mana akal manusia biasa itu kada kau menerima. Maka cukup kita mengimani. Dan dari sini pulang, dari ayat inilah, kalau kita melihat sesuatu yang besar, mendengar sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia, yang mana sesuatu tersebut kada kawa diterima akal logika kita secara adat istiadat, maka kita berucap subhanallah, Maha suci Allah. Di sini hebatnya Islam melajari kita selalu berzikir, ingat Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Kalau kita seandainya memulai sesuatu perkara yang penting, maka kita memulai dengan mengucap bismillah. Kalau kita mengakhiri perkara tersebut, kita mengucap dengan alhamdulillah. Selalu ingat Allah Ta'ala. Atau kita melakukan kesalahan, ya kan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita disuruh napa? Beristighfar, astagfirullah. Terlebih khusus lagi di bulan Rajab, kata Nabi kita, Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Ta'ala. Apa maksudnya bulan Allah Ta'ala? Yaitu perbanyak dengan istighfar. Ini hebatnya Islam, selalu melajari kita berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi kita,
mathalul ladzi yadhkurullaha wa man lam yadhkurhu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah Ta'ala lawan yang kada ingat Allah Ta'ala itu seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup diumpamakan dengan selalu ingat Allah Ta'ala. Orang yang mati itu kada tapi ingatnya Allah Ta'ala. Dan begitu Allah Ta'ala menjalankan Nabi kita. Asra itu perjalanan malam. Perjalanan tersebut sebelum hijrah Nabi kita kurang lebih 1 tahun, pada tanggal mungkin 12 tahun dari kenabian Nabi kita. Yang mana kejadian Isra Mi'raj ini sangat istimewa, terkhusus ke Nabi kita. Kenapa Nabi kita sebelumnya itu melewati tahun-tahun yang sulit, sampai pada kejadian tahun ke-10 dari dibangkitnya Nabi kita, diutusnya Nabi kita, ada kejadian namanya digelari Amul Huzun, tahun kesedihan, yang mana di tahun tersebut meninggalnya 2 orang yang selalu mendukung, mensupport, membela Nabi kita, yaitu pertama Abu Thalib paman beliau, yang kedua Sayyidah Khadijah istri beliau. Setelah kejadian tersebut, pada tahun ke-12 daripada kebangkitan Nabi kita, lalu ada kejadian Isra Mi'raj, yaitu pada bulan Rajab, pada tanggal 20 malam 27 Rajab. Nah, kejadian tersebut yang mana Nabi diisrakan. Dalam Al-Quran Nabi dicantumkan dengan bi'abdihi, dengan hambanya, yang mana hamba di sini termasuk daripada keistimewaan atau titel yang paling mulia untuk seorang makhluk, yaitu titel hamba. Kita kalau mengejar titel SS-an ya lah, cuma di dunia. Tapi kalau titel hamba, apakah kita ini bujur-bujur berhamba kadakah? Apakah kita diakui berhamba kadakah? Kalau Nabi kita SAW Allah Ta'ala mengakui, tercantum dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengakui. Kalau kita mengaku-aku berhamba, tapi mudahan dengan berkat Nabi kita, kita menjadi hamba yang bagus, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, Nabi kita diisrakan secara ruh dan jasad, bukan cuma mimpi. Lawan mimpi aja mungkin kufar Quraisy, para kafir di waktu itu, kenapa bisa mempercayai. Dan kayak kita yang ada nih waktu nih acara Isra Mi'raj sambil teguring misalnya, sama aja merasa aja. Pestanya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang teguring kenapa Isra juga dari Banjar misalnya ke Jakarta. Ya kan? Aman, percaya yang guring dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita banyak menemui perjalanan. Di antaranya Nabi kita sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, itu Nabi kita singgah dulu ke kota Yathrib, atau ini namanya Madinah. Namun kisah itu mengambil berkat ya. Padahal tempat itu yang mengambil berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya mengambil berkat. Dan itu Nabi kita dijalankan pulang ke munajatnya Nabiullah Musa, sembahyang juga di situ. Kisahnya mengambil berkat, padahal tempat itu mengambil berkat lawan Nabi kita. Dan itu Nabi kita pernah melewati namanya Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi kita di situ sembahyang. Nah, tempat tersebut mengambil berkat ke Nabi kita. Ringkas cerita sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa di sini dihidupkan para ruh-ruh anbiya, para ruh-ruh nabi-nabi. Setelah dihidupkan, Nabi kita, jauh malaikat Jibril, pian Rasulullah maju supaya menjadi imam. Nah, imami Nabi kita di waktu itu sebelum dia mi'rajkan, mengimami berataan para ruh-ruh anbiya dalam sembahyang. Ini kejadian di Masjidil Aqsa sebelum naik mi'raj. Yang mana ini ke negara Palestina, ya kah? Mudah-mudahan negara tersebut makmur. Kaidah lagi genosida, kita lagi Zionis kita lagi. Dan seluruh negara-negara yang muslim mudahan selamat terhindar daripada bala musibah. Nyaman beribadat ya, kayak kita nih alhamdulillah nyaman beribadat. Nah, yang mereka kasihan masih was-was. Nah, doakannya mudahan selamat dunia wal akhirat. Nah, setelah kejadian tersebut Nabi kita dimi'rajkan. Ya, dimi'rajkan. Nah, dimi'rajkan ini Nabi kita
tunggu kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai habis. Yang mana kata Imam Ali Habsyi, fama min sama'in walajaha illa wabadahu ahluha bitarhib watakrim watahil. Rasulin marra alaihi basyarahu bima arafahu min haqqihi indallahi wa syarifi manzilatihi ladayh. Setiap rasul yang Nabi kita lewati, dari langit pertama Nabiullah Adam, langit kedua Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa, langit ketiga Nabiullah Yusuf, langit keempat Nabiullah Idris, langit kelima Nabiullah Harun, langit keenam Nabiullah Musa, langit ketujuh Nabiullah Ibrahim. Setiap rasul apa yang rasul Nabi kita lewati memberikan kabar gembira dengan apa kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita. Ini khusus Nabi kita. Sampai-sampai Nabi setiap Nabi berucap marhaban bil ibni salih. Kalau Nabi Adam dan Nabi Ibrahim berucap marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Kalau nabi-nabi lain berucap marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Cukup diringkas dengan saleh. Apa arti saleh? Ya. Saleh itu orang yang terkumpul seluruh kebaikan di diri orang tersebut. Cukup. Makanya kuitan kita kalau ada nama anak soleh supaya anak ini beruntung, janganlah tapaulan. Ya, mudahan sesuai namanya. Ini hebatnya kuitan kita ya, masing-masing menamakan anaknya yang bagus-bagus. Ada sampai panjang-panjang berang menamakan anak, sampai sebaris, tapi itu ringkas juga karena dikiau. Nah, itu soleh mengumpulkan seberatan kebaikan. Cukup itu pujian gitu cukup. Nah setelah itu Nabi kita wa wasala ila hadratil itlaq. Nabi kita sampai ke hadrat Allah Ta'ala, yang mana jangan dipadahkan Allah Ta'ala itu bertempat di atas. Kita akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu ada di mana-mana kada bertempat. Nah setelah Nabi kita naik ke atas ialah menerima kewajiban ringkasnya sembahyang 50 kali sembahyang. Nah, jadi dulunya kewajiban sembahyang diwajibkan 50 kali sembahyang. Nabi kita siap karena Nabi kita mampu kawak. Jakarta 50 kali sembahyang ialah 25 menitan, jangan ada yang menghitungi. Nah, sembahyang, anak begawi sembahyang, ya, sembahyang terus-terusan. Nabi kita kada apa-apa. Nah, namun kita ini itu Bang bisa dipaketnya tak mencari paketan dia sudah aja. Kebanyakan sembahyang. Nah, untungnya napa Nabi kita turun ke bawah, tinggalkan Nabi Ibrahim ke langit ke-7 diam sidin. Pak turun ke langit ke-6 terdapat Nabiullah Musa. Oh yalah. Apa Rasulullah pian suruh diwajibkan Allah Ta'ala. Ya Rasulullah jadi Nabi kita, aku diwajibkan 50 kali sembahyang. Wah jadi berat. Yalah berat. Publik aja pian publik aja. Nabi kita ini kan merahmati orang Tuhan. Nabi Musa Tuhan kalau yalah Tuhan. Sedih meninggal, dulu meninggal. Masih hidup, pulang dulu lagi hidup. Iya, Nabi jujur aja Nabi kita kan. Bah, mana sidinnya kawai, umat nih kayak umat. Ringkasnya sampai 9 kali bulik. Mengobotkan 9 kali bulik. Bulik turun pulang. Nah, yang terakhir. Ya Nabi kita sampai ke Nabi Musa. Berapa pian diwajibkan sembahyang? Ya Nabi kita 5. Nah, 5 ini berat ya, Ustaz. Ya. Berat. Tapi kebanyakan 9 kali pulik. Bahkan 50 kurang 5 kali 9 5 sisanya. Ya kah? 5 kali 9 40 le 5. Boleh salah hitung. Saya juga kemalaman di situ lah. Jam 11. Nah, 9 kali pulik itu Nabi Musa. Ya Nabi Musa kada alih betul. Sebujurlah. Ya kah? Ini para sembahyang kita nih. Udah nih kawan lah. Dengan berkat malam ini kan awal berubah kita nyaman tuh sembahyang. Nah, Nabi Musa ini diantaranya kan tujuannya jadi minta kurangin Allah Ta'ala karena maras. Dan umat kita, umat Nabi kita. Lawan juga Nabi Musa ini ibarat kayak satu kan dulunya Nabi Musa waktu hidup kada sempat berdapat Allah Ta'ala, kada kawan yang berdapat dengan Allah Ta'ala. Hancur gunung, ya Allah lihat gunung aja tuh nah, gunung kawa tuh berarti. Tapi Nabi Musa ada kawa pingsan, tersungkur pingsan. Nah,
Waktu kejadian Isra Mi'raj nih, Nabi Musa nih, nah ambil berkat Nabi kita ibaratnya. Orang berdapat lawan kekasih, nur cahaya itu pasti ada di diri wajah Rasulullah. Tidak ada sedikit percikan nur. Berapa? Yalah. Kita berharap lagi sekali lagi bulik ya orang ampihan sembahyang. Tamat tadi sembahyang. Tapi kada supan di Nabi kita. Kenapa jadi sampai gitu supan? Soalnya pertama rancak. Yang kedua, waktu terakhir yang 5 itu ada riwayat apa? Hunna khamsun wa hunna khamsuna. Itu 5 sama 50. Sudah ya lagi. Paham ya? Ya lah jangan lagi bilang itu kan cukup aja sudah. Mbah, namanya habis lalu hendak menopang udah. Hendak menopang tapi ada kawai. Ya lah supan nanti. Nah, setelah melewati Nabiullah Musa tersebut, Allah Ta'ala napa amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku putuskan kewajibanku 5 tadi sembahyang dan apa aku ringankan hambaku yang mana asalnya 50 kali sembahyang. Ini momen Isra Mi'raj kebanyakan mengingatkan masa sembahyang ya. Hafal masa sembahyang nih. Bisa apa sok hadis-hadisnya berataan. Tapi kita napa supaya ya ditajdid iman, kita tingkatkan iman kita agar napa agar selalu meningkat, diawaskan di sembahyang. Kata Nabi kita bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama syahadat. Mengucap syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga itauz zakah, apa menunaikan zakat. Yang keempat shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang kadang kita akan hadapi nih sisa sebulanan lagi, sebulan berapa hari lagi. Mudah-mudahan ya kawa ya lah, mudahan sehat. Kawa dipanjangkan umur sampai mendapati bulan Ramadan yang akan datang ini. Nah, yang terakhir rukun Islam yang terakhir apa? Berhaji bagi yang mampu. Nah, ini sembahyang karena ini dari segi 5 rukun ini yang dijauhi tiap waktu nih sembahyang. Amun masalah berzakat orang-orangnya aja. Puasa setahun sekali. Berhaji baginya pilihan lagi. Ya kan pilihan lagi. Kalau sembahyang tiap hari yalah sehari semalaman 17 rakaat. Walau selama ada masih ruh di diri kita tetap wajib sembahyang. Ini sembahyang hebatnya sembahyang. Sampai Nabi kita berucap apa? As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamatin. Barang siapa meninggalkan sembahyang, ini sama beruntuh agama. Ini orang biasa. Apalagi berpaket jar. Kalau guru jadi paket aja terakhir jar. Yalah. Nanti gabung subuh sampai ke isya. Atau lagi bertamatan, bayarin 5 juta ampihan sembahyang. Nabi kita aja sing uyuhan ya dah. Kenapa Isra Mi'raj? Karena hikmahnya sembahyang waktu kejadian Isra Mi'raj di antaranya karena besarnya itu sembahyang. Yang kedua karena gawian amalan ibadat malaikat. Karena Nabi kita lihatkan malaikat waktu kejadian Isra Mi'raj ada yang beribadatkan Allah Ta'ala berdiri aja, ada yang ruku aja, ada yang sujud aja, ada yang duduk antara 2 sujud aja. Nah, dalam gawian amalan ibadatnya para malaikat terkumpul dalam sembahyang. Ini betul sembahyang. Dan istiqomah sembahyang. Kenapa aja Nabi kita inna awwala ma yundaru fihi min amalil abdi as-shalah. Apa awal pertama kali yang dipandang, diperiksa karena di hari kiamat nantinya yaitu sembahyang. Fa in wujidat tamatan, lamun didapati sembahyang tersebut tamatan sempurna, qubilat minhu wasairu amalih, maka diterimalah sembahyangnya dan diterima amal yang lainnya. Tapi kebalikannya, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih, lamun sembahyang didapati kurang maka ditolak sembahyangnya dan seluruh amalnya. Nah, hebatnya sembahyang. Sampai-sampai Nabi kita berucap, man hafadha ala salati akramahu Allah bi 5 khisalin. Barang siapa menjaga sembahyang, Allah Ta'ala muliakan dengan 5 perkara. Pertama, yarfa'u anhu dhiqal aish, Allah Ta'ala cabut angkat darinya sempit hidup. Sempit hidup di sini hati kita. Biar bisa duit setriliun tapi pusang terus. Tapi sebaliknya bisa duit 1 miliar tapi hati senang. Alhamdulillah. Ini masalahnya hati, usut terus.
Pas dicek, kata sembahyang sekalinya. Iyalah. Sudah bertamat saja, sudah membayar. Pertamatan sembahyang, cokai. Pina kusut saja. Nah, orang yang menjaga sembahyang, napa Allah Ta'ala muliakan dengan 5 macam tadi. Pertama diangkat, dicabut daripada sempit itu. Yang kedua wa'adzabil qabri, dicabut dapat diangkat dari siksa kubur. Yang ketiga wa yu'tihullahu kitabahu biyaminihi, Allah Ta'ala berikan kitab amalannya karena di hari kiamat di tangan kanannya. Yang keempat wa yamurru 'ala sirati kal barqi, ia melewati titian siratal mustaqim seperti kilat. Oh, hebatnya sembahyang, ya kah? Ada gampang titian siratal mustaqim. Yang jembatan setapak yang bisa gugur. Siratal mustaqim itu napa? Jisrun mamdudun alamat seni jahannam, jembatan yang memanjang yang mana di atas di bawahnya itu api neraka. Maka ajar ketebalannya itu setipis rambut. Ada mana kan tuh rambut kita ditatak 7, sehelai rambut tatak 7, tipis saja tetap juga sama. Yalah, biasa gondrong-gondrongnya ketebal-tebalnya rambut tetap aja tipis. Itu tajam benar pulang. Oh my, ada gampangan. Cukup kita beriman di hari yaumil akhir, cukup aja beriman. Nah, yang kelima apa? Inya dimasukkan wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dengan hitungan. Tapi sebaliknya wa man tahawana bis salati aqabahu Allah bi 15 uqubatan. Barang siapa mentengkan, meremehkan sembahyang, maka Allah Ta'ala siksa dia 15 macam siksaan. Nah, apa yang pertama? Allah Ta'ala siksa 15 macam siksaan. Sittin fid dunya, 6 disegerakan di dunia, wa 3 indal maut, 3 waktu sakaratul maut, wa 3 fil qabri, 3 dalam kubur, wa 3 inda liqa'i rabbih, 3 di waktu hari kiamat. Yang pertama 6 di dunia diangkat, dicabut berkat umurnya. Yunza'u minhu barakatu umri, cabut berkat umurnya. Rumah sing banalan seharusnya duit berlebihan dari duit. Lebihan lantai rumah juga duit sudah. Karpet tuh juga duit, saking lebihannya nih. Apa yang apakah? Yang ada pinahanda kaja meraup. Ini kita ini punya dapat tuh gunung jar emas apa? Emas di gunung nih. Isinya gunung emas hendak 2 gunung. Itu seterusnya. Ada babi habisan. Bisa duit 10.000 anak 100 anak 1 juta sampai seterusnya. Nah, berkat umurnya dicabut. Yang alih aja. Yang kedua apa? Tanda orang soleh di muhanya dicabut. Yang ketiga apa? Doanya kada dikabulkan. Yang keempat setiapnya beramal amal apapun kada diberi Allah Ta'ala pahala. Yang kelima apa? Inya itu bila orang soleh. Nah, orang soleh berdoa. Kayak kita di berdoa tadi guru-guru kita, ya kah berdoa. Nah, orang yang kada sembahyang tadi, orang mentengkan sembahyang tadi, nya kada sembahyang bisa jadi sembahyang ada bujur. Nah, napa kada dapat doa orang soleh tersebut. Yang terakhir yang keenam napa? Keluar ruhnya tanpa iman. Waliyadzubillah. Mudahan kita napa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Au menjaga sembahyang. Membatu napa? 3 siksaan yang waktu sakaratul maut. Pertama mati hina, 2 kelaparan bar, 3 kehausan bar. Yang mana jar walau apa suqiya biharul ardi atau biharul dunya, lamun dituangkan tah banyu selawat tentu banyaknya narawiyah kada kawannya. Orang apa yang tujuh mentengkan sembahyang, meremehkan dan menjaga sembahyangnya. Dibatu 3 bulan di kubur, waktu kubur napa? Allah Ta'ala pertama Allah Ta'ala sempitkan kuburnya sampai rusak tulangnya. Yang itu kedua napa? Dijadikan kubur tersebut menjadi bala api neraka. Sampai karena jadi abu. Maka kayak orang jadi dipanggang dimasukkan. Nah, kayak apa jadi abu-abunya aja lagi timbuh hidup pakaan pulang. Tapi ini secara alam barzakh. Ya pian di hati pakai kamera yang ganas 10 biji 20 biji kayak itu juga aja. Ini alam barzakh. Batu yang ketiga didatangkan ular. Ular namanya Sujaul Aqra yang mana ikut memakannya sekadar waktu sembahyang inya lalaikan atau sekadar waktu sembahyang yang inya kada jaga kada buju-buju dalam sembahyang tersebut. Limbah itu 3 buting siksaan yang Allah Ta'ala siksa di waktu di hari kiamat. Pertama waktunya dibangkit dari kubur. Para malaikat napa mengikat di lehernya rantai. Yang mana panjang rantai tersebut seukuran 70 hasta. 1 hasta mungkin segini. 70 hasta. Yang mana rantai ini ialah 1 biji rantai itu gugur ke dunia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas maka terbakar dunia beratan. Apalagi ini 70 hasta panjangnya.
Mana batu diikat di lehernya, limbah itu dimasukkan di buntungnya, dikeluarkan di tuburnya sampai dihirit. Ambil dihirit sampai berucap malaikat, hadza jazaa'u man yudai'u faraidallah. Ini adalah balasan orang yang melalaikan kewajiban Allah Taala. Limbah itu yang kedua, napa Allah Taala kadang memandang orang yang tahawun dengan sembahyang, artinya kada dapat rahmat. Yang terakhir kada dapat maghfirah dari Allah Taala. Tapi kita bujur-bujur sembahyang kita, jaga kita sembahyang kita bujur-bujur. Kenapa? Kata Nabi kita, man tawadda'a fa ahsana wudu, tsumma qama ila shalah. Bersabab wudu, membaguskan wudunya, sembahyang, fa atamma ruku'ah wa sujudah wal qira'ata fiha, sempurnakan rukunya dan sujudnya dan bacaannya sempurna. Maka apa ujar sembahyang tadi diucapkan kayak berbentuk makhluk. Hafizaqallah, mudahan pian Allah Taala jaga. Kama hafizna, sebagaimana pian menjaga ujar sembahyang. Ujar sembahyangnya ucap dayya'akallah, yalah mudahan Allah Taala meremehkan kam, kada menjaga kam, menghina kam, kama dayya'tani, sebagaimana ikam meremehkan aku. Yang ada boleh pian lagi berarti sebutannya. Yalah bahku bikam aja lagi itu sembahyang tak. Lima itu hendak diangkat, diamal itu sembahyang kalangit kada ditutup. Dan sembahyang tersebut diliputi kegelapan. Setelah itu sembahyang tersebut kayak kita baju dah buruk dilipat-lipat gitu, dikumal-kumal. Setelah dikumal-kumal apa dihamputakan kamu orang sembahyang tadi. Nah, dijaga sembahyangnya bujur-bujur. Nah, berarti kita perlu belajar. Kita alhamdulillah di desa kita tunggu yang seberang kerida kehabisan orang alimnya kita. Makanya kita muliakan orang alim tadi. Kenapa? Karena orang alim di sisi Allah Taala kurama orang yang mulia. Alhamdulillah. Yalah kita tidak kehabisan ilmu, tinggal kitanya aja belajar bujur-bujur. Kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Isbir, sabar atas perihnya apa belajar untuk ilmu dari seorang guru. Yang guru-gurunya ada yang tegas ya kara, ada yang santai aja. Ada apa terlambat sejam udah baju aja, asal hadir aja kamu. Ada yang tegas tambah semangat awas. Jadi isbir, sabar. Fa inna rusubal ilmi, sesungguhnya gagalnya ilmu fi nafaratihi, dari larinya guru tersebut. Malam yaduk murad ta'allum sa'atan, barang siapa tidak merasa uyuhnya, pahitnya, lelahnya belajar dalam satu waktu, tajarra'adul jahli tula hayatihi, makanya akan menanggung perihnya kebodohan selama hidupnya. Lalu misalnya Tuhan, majar tahu publik pulang bahari jadi awal katakan lagi belajar supan misalnya. Nah, untung di sini ada majelis ya Allah. Banyak sih majelis guru Naufal, majelis guru Ahmad Muhajir, ada majelis itu lah. Nah, padahal kata ya seakan-akan jangan takbirakan bujuran nah. Takbirakan nam jangan apa melalui kawan cak bolos sekolah ada juga. Tagur aja, tagur lembut-lembut. Nah. Terus kata Imam Syafi'i, wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, jati dirinya seorang pemuda itu wallah demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan adanya bisi ilmu dan takwa kepada Allah Taala. Idza lam yakuna, lamun kadida keduanya la tibara lidati, kadida jadi apa-apa datnya dirinya, kad dianggap dirinya. Makanya berharga seorang itu dengan ilmunya, dengan adabnya juga. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan yang bagusnya itu pakaian bagus indah, tapi jangan dia pindah rapi dipakai, jangan dia pulang. Tapi yang bagusnya itu apa? Bagusnya ilmu dan adab. Alhamdulillah di tempat kita banyak ulama-ulama kita yang apalagi yang sudah berkubur, almarhum Haji Abdurrahman, Haji Ahmad Zaini, Haji Husain Qudri. Nah, mereka jasa-jasa mereka meninggalkan kita, ada dengan bentuk karangan, ada bentuk dengan ilmu. Yakah mereka mengamalkan Nabi kita, mengamalkan apa yang jadi diamalkan Nabi kita, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Lamun orang tak meninggal, terputus amalnya menjadi tiga. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Nah, mereka yang terdahulu kita bersedekah jariyah, walaupun sedekah jariyah sedikit-sedikit. Ada misalnya berpartisipasi dalam acara, menyumbang sedikit berapa? Kadang harus juga banyak. Limbah itu yang apa lagi au ilmin yundafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, guru kita dulu menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Meninggalkan dengan bentuk karya, ya kah? Jangan kada guru kita kada tahu laula murabbi ma'araftu rabbi.
Ini guru kita, jasa-jasa orang tua kita pertahankan dan kita tingkatkan. Terus kata Nabi kita yang terakhir, awaladun soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah ini guru kita mencetak dari anak beliau banyak tuan-tuan guru ya lah, sampai cucu-cucu beliau, sampai supaya meneruskan agama kita tetap berjalan, tetap sampai tetap berjalan sampai hari kiamat. Nah kurang lebihnya itu yang bisa dapat sampaikan. Adalah mudah-mudahan dengan berkat Nabi kita, berkat wali-wali Allah Ta'ala, berkat maulid Nabi kita, berkat Isra Mi'raj Nabi kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kadang menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan, bukan sekedar cuma duduk hadir kayak itu boleh sudah ya kah? Menjadi tuntunan kita, mendidik kita dan memperbaiki apa yang kita dapatkan, yang khususnya masalah sumpah yang kita perbaiki. Nah mudah-mudahan apalagi mudah-mudahan kita diluaskan umur kita, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita lagi yang halal, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan semoga mudahan kita diistiqomahkan dalam berhadir acara seperti acara yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari ulun, kalau salah ada mohon dimaafkan, kalau ada yang menyindir segala macam mohon maaf. Tahalal min ridha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.